Sarip. Sarip. Alfa. Siapa lagi? Akmal Sakit. Akmal Sakit. Oh ya. Yang lain? Sudah ada semua yang lain? Iya. Ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini yakni tentang jinayat dan hikmahnya. Jinayat dan hikmahnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi jinayat dan hikmahnya, terlebih dahulu saya akan menunjukkan apa sih tujuan pembelajaran, apa sih yang ingin kita capai pada materi ini. Oke, jadi dalam materi jinayat dan hikmahnya ini tujuan yang akan kita capai, ya. Perhatikan tujuan yang akan kita capai di ini, ya. Ya, dalam pertemuan ini kita akan diskusi. Jadi Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi nanti kita akan bagi beberapa kelompok, kemudian materinya akan kita bagi. Jadi untuk kelompok pertama, Sarul, Ardi dan Mauludiah. Untuk kelompok 2, Ahmad, Randy dan Nita. Jadi adik-adik sudah pernah dengar kata jinayat? Sudah pernah? Pernah. Kira-kira tahu apa itu jinayat? Pembunuhan. Ya, pembunuhan, apa lagi? Penganiayaan. Penganiayaan. Jadi betul bahwa jinayat itu adalah tindak pidana. Nah, di dalam tindak pidana itu ada dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni tentang pembunuhan. Pembunuhan dulu yang akan kita bahas. Kira-kira ada yang tahu apa itu pembunuhan? Tindakan seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang. Ya, betul, menghilangkan nyawa seseorang. Beri aplaus buat Ardi, Sarul. Ya, betul ya. Jadi menurut bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan atau melenyapkan nyawa seseorang. Jadi betul apa yang dikatakan Sarul tadi, ya. Menghilangkan atau melenyapkan nyawa seseorang. Nah, sedangkan menurut istilah, pembunuhan itu adalah perbuatan yang manusia yang menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak, baik menggunakan alat yang mematikan maupun tanpa alat yang mematikan. Itu namanya pembunuhan. Disengaja ataupun tidak, menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak. Pokoknya kalau menghilangkan nyawa itu sudah pembunuhan, ya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam pembunuhan. Pembunuhan terbagi menjadi 3. Pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan tersalah atau pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, setelah tadi saya menjelaskan pengertian pembunuhan dan macam-macam pembunuhan, saya persilakan kepada adik-adik untuk duduk bersama kelompok yang sudah saya bagi tadi. Ya, silakan. Ya, kalian juga maksudnya kayak di sini. Ya, sekarang sudah bisa dikerja, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Bagaimana, sudah selesai? Selesai. Ya. Baik, kalau sudah selesai, saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya beri aplaus buat kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami persilakan teman kami untuk membacakannya. Macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan karena tidak sengaja, dan pembunuhan karena kelalaian.
Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan nyawa seseorang. Pembunuhan karena tidak sengaja yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Yang ketiga, pembunuhan karena kelalaian, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, salah dalam perbuatan, kedua, salah dalam maksud, dan ketiga, kelalaian. Demikianlah materi dari diskusi kami. Kami persilakan teman-teman untuk menanggapinya. Ya, silakan buat kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ya, Pak. Silakan. Jelaskan perbedaan pembunuhan yang disengaja dan seperti yang disengaja. Baik. Beserta contohnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Pembunuhan secara disengaja yaitu pembunuhan yang sudah direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan, seperti seseorang yang menusuk temannya menggunakan benda tajam seperti pisau. Sedangkan pembunuhan yang seperti disengaja yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan dan tidak menggunakan alat yang tajam, tetapi karena kelalaian bisa sehingga menyebabkan kematian seseorang. Contohnya seperti ketika kita sedang bercanda saling mendorong, tetapi tanpa disadari teman kita terdorong begitu kerasnya sehingga kepalanya membentur batu sehingga menyebabkan kematian. Bagaimana kelompok 2 sudah Bagaimana kelompok 2, apakah sudah mengerti dari penjelasan tersebut? insyaallah mengerti. Ya. Demikianlah pemaparan dari materi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita menyimpulkan dulu secara bersama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kira-kira yang kalian tahu setelah pembahasan materi tadi? Ya, pengertian pembunuhan. Apa pengertian pembunuhan tadi? Yaitu tindakan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ya betul. Tindakan atau perilaku yang bisa mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya nyawa seseorang. Betul. Kemudian yang kedua adalah macam-macam pembunuhan. Pembunuhan ada 3. Yang pertama apa tadi? Pembunuhan secara sengaja. Ya, pembunuhan disengaja. Kedua, Tidak disengaja. tidak disengaja. Dan ketiga, Bersalah. seperti disengaja. Ya, seperti sengaja. Jadi itu materi kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk di dasar hukum larangan membunuh, ya, dan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Jadi minggu depan insya Allah kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang itu. Baik, kemudian Bapak juga kasih tugas kalian cari di koran ataupun di internet ataupun di televisi tentang pembunuhan dan tentukan apakah jenis pembunuhannya termasuk dalam kategori apa? Apakah pembunuhan disengaja, seperti disengaja, ataupun pembunuhan seperti disengaja? Ya, paham? Jadi tugasnya cari sekitar 2 contoh pembunuhan di media sosial atau di televisi, ya. Paham ya? Jadi mungkin demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mari kita membaca doa secara bersama-sama. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Hidayat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.